Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur buat kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan hingga pada hari ini kami dapat hadir dan berkumpul untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka hati dan pintu pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitahukan firman-Mu, agar firman-Mu dapat tersampaikan dengan baik. Pujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Natal buat kita semua. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa Natal kita pada hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Beginilah isi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah isi firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi tema Natal kita pada hari ini adalah berdampak bagi kehidupan. Kita pasti di sini pernah memasak. Ketika kita sedang memasak, ketika kita sedang memasak sayur, kita pasti akan menyiapkan bumbunya seperti bawang, cabai, kunyit, jahe dan sebagainya. Ketika kita sedang asik memasak di dapur, kita akan memberikan yang terbaik waktu memasak. Kita ingin cita rasa masakan itu enak. Orang menilai masakan kita itu enak. Ketika kita memasak, kita masukkan bumbu semua satu persatu. Tetapi kita kadang lupa memasukkan garam. Padahal garam adalah penyedap yang memberikan rasa asin pada makanan. Ketika garam tidak ada dalam makanan yang kita masak itu, makanan itu pasti hambar. Tentu kita juga pasti mengalami ketika lampu padam di rumah kita masing-masing. Ketika lampu itu mati, kita pasti akan merasa takut dan cemas. Ketika kita ingin pergi ke kamar mandi, kita pasti akan takut melangkah. Bisa-bisa kita terjatuh karena tidak ada cahaya. Saudara yang terkasih, dalam nats firman Tuhan hari ini ada dua hal ungkapan yang menjadi inti. Yang pertama, menjadi garam dunia. Dan yang kedua, menjadi terang dunia. Nats ini merupakan perumpamaan tentang garam dan terang dunia yang merupakan khotbah Yesus di bukit yang disampaikannya kepada murid-muridnya. Pasti kita bertanya-tanya dalam hati kita, mengapa kita diibaratkan sebagai garam? Mengapa tidak seperti gula yang manis? Mengapa tidak seperti lada? Karena garam mampu memberikan rasa asin. Sebagai memberi rasa asin, garam itu adalah penyedap rasa untuk makanan, sehingga menyebabkan berdampak bagi makanan. Ketika kita memasukkan garam ke dalam makanan, dia akan berdampak bagi masakan tersebut. Dan garam juga mempunyai fungsi yang sangat banyak. Seperti halnya
mengawetkan makanan, memberikan rasa kepada makanan. Sehingga Tuhan mau kita menjadi garam agar kita dapat berdampak bagi orang lain. Terlebih seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Ketika garam kita yang gunakan di dapur itu menjadi tidak asin lagi, pasti kita akan membuangnya. Seperti juga hal itu yang kita alami. Ketika kita tidak lagi berdampak di dunia ini, kita akan dibuang dan tidak akan dipakai lagi. Demikian Tuhan mau kita menjadi garam supaya kita memiliki dampak bagi orang lain, untuk menolong, untuk memperbaharui hidup seseorang lain, memberikan contoh dan menjadi panutan bagi orang lain. Selain itu Tuhan juga menginginkan kita menjadi sebagai terang. Mengapa Tuhan menginginkan kita menjadi terang? Padahal di rumah kita ada lampu. Yang dimaksud Tuhan Yesus pada nas ini adalah Tuhan menginginkan kita menjadi terang bagi semua orang. Dengan cara apa kita menjadi terang bagi orang lain? Saudara yang terkasih, ketika kita ingin menjadi terang bagi orang lain, perbuatlah hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang dapat dicontoh dan dapat dituri orang lain. Apakah perbuatan yang dapat dicontoh orang lain adalah perbuatan yang tercela? Tidak. Ketika kita ramah tamah, ketika kita saling menghibur, itu adalah perbuatan yang luar biasa yang boleh kita gunakan sebagai salah satu yang menyenangkan hati Tuhan. Terang itu memiliki fungsi, yaitu membuat kita merasa aman. Ketika lampu di rumah kita menyala, kita akan bisa bebas melakukan pekerjaan, bebas melakukan apa yang kita inginkan. Dan kita lebih percaya diri untuk melangkah. Ketika lampu menyala di rumah, kita akan bebas pergi ke kamar mandi dengan sesuka hati kita. Coba kita bayangkan ketika malam hari lampu padam. Ketika kita ingin pergi ke kamar mandi, kita akan pasti merasakan takut. Kita takut akan tersandung, kita takut akan terbentur ke tembok. Saudara yang terkasih, menjadi terang tidaklah harus menjadi orang-orang hebat. Tidak harus menjadi pendeta yang luar biasa, dan juga tidaklah harus pandai bicara kepada orang lain. Tetapi kita lakukan menjadi terang melalui perbuatan kita yang sederhana, yaitu mengasihi sesama kita, memberikan rasa cinta kita kepada sesama kita manusia. Sama halnya kita pemuda, ayolah pemuda, jangan engkau mau diremehkan karena engkau masih muda. Perbuatlah yang baik pada hari ini agar kamu menjadi tiruan dan contoh. Ayolah pemudi-pemudi, jangan tergiur dengan dunia yang sekarang. Kamu boleh mengikuti zaman sekarang, tetapi tetaplah menjadi terang di tengah-tengah kemodernitasan, di tengah-tengah kemajuan zaman. Engkau jangan tertindas oleh zaman, tapi engkau maju menjadi terang di tengah-tengah kemajuan zaman. Engkau harus menjadi terang yang dapat menjadi pelita bagi orang lain dengan memiliki sikap yang patut dicontoh. Sekecil apapun terangmu, tetap jangan pernah padamkan. Jangan pernah minder dengan apa yang kau lakukan. Ketika itu perbuatan baik, meskipun sekecil ini perbuatan yang kau lakukan, tetap lakukanlah berbuat baik. Sebab engkau yang melakukan perbuatan baik pada hari ini, Tuhan akan melihat dan orang akan menilai bahwa yang kau lakukan yang terbaik. Saudara yang terkasih, pada hari ini
saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Pada zaman sekarang, zaman kemajuan ini mungkin zaman semakin berkembang. Kita pun sebagai anak muda zaman sekarang sudah mengikuti zaman yang sudah berkembang ini. Ketika kita melihat, kita tidak lagi tabu dengan namanya pacaran. Sedangkan anak SMP saja sudah pacaran. Tapi ada juga pacaran yang membawa terang dan garam bagi kita. Ada juga yang membawa terang itu dan garam itu ke dalam pergaulannya. Saya punya sedikit cerita tentang kakak saya dan abang ipar saya yang selama ini sudah 7 tahun pacaran. Ketika saya mengenal abang saya ini, dia orang yang tidak tahu berdua. Dia tidak mau berdua ketika makan. Dan dia tidak akan mau disuruh memimpin doa dalam sebuah acara ataupun ketika kita makan bersama. Jangankan itu berdoa, pergi ke rumah ibadah saja dia tidak mau. Namun ketika mereka menjalin hubungan yang semakin dalam hubungan asmara pacaran, saya melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan abang ini. Abang itu sekarang sudah bisa memimpin doa dalam waktu makan bersama, dan juga dia sudah rajin pergi ke ibadah. Dia sudah rajin pergi ke gereja. Saudara yang saya kasihi, yang saya ingatkan dalam cerita ini adalah, kamu boleh pacaran, anak muda sekarang boleh pacaran, tapi berilah dampak seperti garam dan terang bagi pasanganmu. Jangan memberikan dampak yang buruk. Ketika pacarmu yang tidak tahu berdoa menjadi tahu berdoa, kamu adalah terang bagi dia. Ketika pacarmu yang tidak pernah pergi ibadah menjadi rajin ibadah, kamu adalah garam bagi dia. Ketika kamu mempunyai pacar yang berbicara tidak sopan menjadi sopan dan lemah lembut, kamu adalah garam dan terang bagi dia. Berdampaklah kamu yang punya pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, berdampaklah bagi pasanganmu. Sama halnya ketika kita punya teman, berikan dampak yang luar biasa. Jangan seperti garam yang tidak asin lagi. Mereka akan dibuang dan diinjak. Kita anak muda, kita boleh mengikuti zaman, boleh. Tapi ikutilah zaman dan berdampaklah bagi dunia. Berdampaklah bagi semua orang yang kita lihat, yang kita jumpai di mana saja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di malam Natal ini kita pemuda-pemudi diajak Tuhan agar menjadi berdampak bagi kehidupan. Dengan cara yang pertama, menjadi garam yang memberikan rasa kepada semua orang. Kita sebagai pemuda dan pemudi diinginkan menjadi garam yang memberikan rasa, seperti garam yang di rumah memberikan rasa kepada makanan. Yang kedua, sebagai terang yang menyinari semua manusia melalui perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Semoga saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini mulai tergerak hatinya menjadi terang dan garam dalam kehidupannya. Berdampaklah Anda bagi kehidupan Anda supaya menjadi terang dan garam, agar kita menjadi manusia yang akan Tuhan, yang menjadi manusia yang akan menjadi anak-anak Tuhan, yang membawa perubahan yang luar biasa untuk dunia. Semoga malam hari ini kita pulang dari tempat ini, kita membawa sukacita Natal kita menjadi garam dan